Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi dengan NIM di 0223309 dari kelas Informatika A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Base Data, yaitu tentang CRUD menggunakan MongoDB. Jadi MongoDB itu adalah sebuah database NoSQL yang bersifat dokumen oriented atau berbasis dokumen. Oke, untuk soalnya di sini kita akan membuat satu database. Jadi database yang akan saya buat yaitu database tentang klinik dokter. Langsung saja kita masuk ke terminal dan kita akan masuk ke MongoDB Shell. Kita ketik perintah mongos. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah terkoneksi ke server. Kemudian kita akan membuat sebuah database dengan mengetik perintah use. Kemudian nama databasenya yaitu klinik dokter. Kita enter. Oke, kalau muncul keterangan seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat database bernama klinik dokter. Kemudian yang kedua, kita akan membuat dua koleksi yang masing-masing memiliki dokumen berbeda. Nah, jadi koleksi dalam MongoDB itu sama dengan tabel dalam MySQL. Nah, untuk membuat sebuah koleksi, maka kita bisa mengetik perintah db create collection, kemudian nama koleksinya. Karena di sini saya mengambil database bernama klinik dokter, maka yang berkaitan dengan klinik dokter itu ada pasien, kemudian enter. Oke, kalau sudah muncul keterangan oke, berarti kita sudah berhasil membuat koleksi. Kemudian kita buat lagi koleksi yang satu, kita ganti ini jadi dokter, kita enter. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat dua koleksi. Nah, untuk melihat daftar koleksi yang kita sudah buat, kita bisa ketik show collection. Kita enter. Oke, di sini sudah ada koleksi dokter, kemudian pasien. Dan kita akan mengeceknya juga di MongoDB Kompas apakah sudah ada di sini. Oke, di sini sudah ada klinik dokter dan ada dua koleksi, ada dokter yang belum ada dokumennya, kemudian ada pasien juga yang masih kosong. Oke. Sekarang di nomor 3, kita akan membuat perintah CRUD yang meliputi create, read, update, dan delete. Untuk yang pertama ada create. Nah, untuk create di sini itu ada dua perintah, ada insert one, ada juga insert many. Nah, untuk insert one kita bisa menambah satu data saja, satu dokumen ke dalam koleksi. Nah, sedangkan kalau insert many kita hanya bisa menambah banyak data atau banyak dokumen ke dalam koleksi. Yang pertama, saya akan mempraktekkan untuk insert one. Jadi db, kemudian kita panggil koleksinya, pasien, kemudian kita insert one atau kita menambah satu data, kemudian kurung kurawal karena kita mau menambah data, kemudian kita tentukan filenya, misalkan di sini nama yang bertype string, ya. Jadi kalau dia string maka ditandai dengan tanda petik. Oke, kita isi, kemudian koma, kemudian kita tambahkan lagi, misalkan umurnya itu bertype integer, jadi kita langsung mengetik angkanya, kemudian penyakit, misalkan penyakitnya itu demam, ya, balas kurung kurawal, kemudian balas kurung, kita enter. Oke, jadi sini sudah ditandai dengan acknowledge true, artinya kita sudah berhasil membuat dokumen ke dalam koleksi ini. Kemudian dari dokumen yang kita buat, secara otomatis akan dibuatkan ID-nya. Yang dimana ID-nya ini itu bersifat unik. Sama kayak di MySQL itu kan ada disebut primary key. Nah, primary key itu bersifat unik. Oke, sekarang kita akan menambah banyak data dengan menggunakan insert many. Jadi db pasien, kemudian insert many dalam kurung, kemudian kurung siku. Kenapa kita menggunakan kurung siku? Karena kita akan menggunakan array, dan array itu bisa membuat atau menyimpan banyak data. Oke, sekarang kita enter, kita kurung kurawal untuk dokumen yang pertama, ya. Jadi di sini nama, kita isi value-nya itu misalkan Budi, kemudian koma, kemudian kita buat lagi field yang baru, misalkan umurnya 24. Oke. Kemudian dia penyakit, ya, penyakit misalkan jantung.
Oke, kita balas kurung kerawal, kita koma, kita buat lagi dokumen yang kedua. Sekarang di sini kita ganti. Oke, budi ini kita ganti jadi Gian. Dan sekarang kita akan tutup siku, kita tutup kurung, dan kita enter. Oke, sekarang di sini ada keterangan acknowledge true, artinya kita sudah berhasil menambahkan dokumen ke dalam koleksi ini. Dan juga di sini secara otomatis dia akan membuat ID yang berbeda. Jadi dia itu bersifat unik. Oke, sekarang kita akan menambahkan data juga untuk dokter ya. Kita akan membuat dokumen untuk dokter. Di sini kita akan menggunakan insert many saja. Jadi db dokter, kemudian insert many, kemudian dalam kurung dia array, kita enter, kurung kerawal, kita kasih misalkan nama, field nama, kemudian value-nya itu ada dokter Boko, kemudian ada juga untuk spesialis ya, spesialis, misalkan dia spesialis anak, koma, kemudian ada juga alamat ya, misalkan alamatnya itu dia di Wono. Oke, kita koma, kita buat lagi yang baru, kita ganti namanya, misalkan di sini Saipul, dokter dia jantung, kemudian alamatnya itu. Oke, kita enter, kita ganti lagi, misalkan jadi dokter Dina, dia, oke. Kita ganti jadi, oke, kita tutup kurung siku, kita tutup kurung dan kita enter. Oke, kita sudah membuat 3 dokumen ya dengan ID yang berbeda. Ini ID yang berbeda pada koleksi dokter. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk read atau menampilkan isi dokumen dari koleksi yang kita buat. Oke, kita ketik perintah untuk melihatnya, db, kemudian nama koleksinya, kemudian nama koleksinya itu misalkan pasien, kemudian fine, kemudian pretty, titik koma, enter. Oke, ini dia dokumen pada koleksi pasien. Ini sudah muncul, kita tampilkan lagi untuk dokter. Kita enter, oke, ini adalah dokumen pada dokter. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin menampilkan satu dokumen saja? Misalkan di dokumen dokter kita mau tampilkan satu dokumen. Kita bisa ketik lagi db dokter, kemudian find, kemudian kita filter ya, filter sesuai namanya. Misalkan nama, misalkan kita mau tampilkan untuk dokter Boko, jadi di sini dokter Boko, kemudian tutup kurung kerawal, tutup kurung, kemudian titik pretty. Nah, pretty itu adalah kita mau supaya tampilannya itu lebih rapi ya. Di koma, kita lihat. Oke, di sini akan muncul dokumen dokter Boko. Hanya satu dokumen yang muncul. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba melihat di MongoDB Kompas apakah sudah masuk. Oke, di sini kita lihat dokter dan di sini sudah ada data atau dokumen pada dokter, kemudian pasien juga kita lihat. Oke, di sini sudah masuk dokumen untuk pasien. Nah, sekarang di nomor selanjutnya di bagian update. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan minimal 2 field pada dokumen yang berbeda dalam satu kali perintah. Jadi untuk update, jadi ada dua perintah update. Ada update one, ada juga update many. Kalau update one, kita bisa memperbarui satu dokumen saja. Sedangkan kalau update many, kita bisa memperbarui banyak dokumen. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menggunakan update many, db, kemudian misalkan saya mau update untuk dokter ya, dokter,
kemudian di sini kita pakai update many dalam kurung, kemudian enter, kemudian kurung kurawal, tutup kurung kurawal, koma. Nah, di sini kosong artinya kita mau memfilter semuanya, memfilter 3 dokumen ini, enter, kemudian buka kurung kurawal, kita kasih misalkan $rename ya. Kenapa $rename? Karena saya mau ya mengubah field ini yang tadinya dia field nama menjadi field name. Kemudian spesialis yang tadinya dia field spesialis menjadi field ahli. Jadi kita menggunakan rename. Kemudian sini, kemudian kurung rawal, kita enter. Dan yang awalnya dia field nama, kita mau ganti jadi field name. Oke, koma. Kemudian yang awalnya dia field spesialis ya, spesialis, kita mau ganti jadi field ahli. Oke, kita enter, tutup kurung kurawal, tutup lagi, kemudian balas kurung, kita lihat hasilnya. Oke, jadi di sini acknowledge true artinya kita sudah berhasil memperbarui datanya, atau kita sudah berhasil memperbarui datanya. Kemudian di sini juga ditandai dengan inserted ID null ya. Artinya tidak ada perubahan ID yang kita lakukan. Kemudian di sini ada match count dan ada juga modified count. Artinya kita sudah mencari 3 dokumen dan kita memodifikasi 3 dokumen. Oke. Kita coba lihat hasilnya apakah sudah rename atau tidak. Di sini DB, kemudian dokter, kemudian find, kemudian kita pretty ya. Pretty titik koma. Oke. Jadi dia sudah berubah, yang tadinya dia name, yang tadinya dia nama menjadi name, yang tadinya dia spesialis jadi ahli. Dan ini berubah juga untuk dokumen kedua, kemudian dokumen ketiga. Oke, itu untuk perintah update. Sekarang kita akan membuat untuk perintah delete. Nah, di perintah delete kita akan menghapus minimal 2 field pada dokumen yang berbeda dalam satu kali perintah. Nah, di sini untuk perintah delete saya akan menggunakan yang namanya bulk write. Nah, bulk write itu adalah kita bisa menjalankan banyak operasi dalam satu kali perintah. Oke, langsung saja. Di sini kita misalkan ya, saya ingin menghapus field ahli dengan field alamat. Oke, langsung saja di sini DB, kemudian dokter ya, kita panggil koleksi yang akan kita update ya. Kemudian di sini bulk write dalam kurung, karena kita akan mengupdate banyak maka kita menggunakan array. Kemudian enter, kurung kurawal untuk dokumen pertama, kita enter, kita update one titik 2, kita buka kurung kurawal, kita enter, kita filter ya, kita filter sesuai dengan namanya. Oke, di sini name. Kemudian di sini kita filter untuk dokumen pertama itu dokter Boko, oke. Dokter Boko, oke. Kemudian balas kurung kurawal, kita koma, dan kita akan mengupdate ya, update. Kemudian dollar unset ya. Jadi $unset itu adalah kita ingin menghapus file-nya ya, kita mau menghapus file-nya. Misalkan di sini saya akan menghapus file ahli dengan alamat untuk dokter Boko ini. Jadi ahli kita hapus dengan sini PT1. Jadi PT1 di sini tidak terlalu berguna karena kita hanya ingin menghapus ahlinya ya. Dia hanya sebagai placeholder saja. Kemudian koma, kemudian alamat juga kita hapus. Ini titik 2 yang kosong. Kemudian tutup kurung kurawal, kemudian kita enter, kita tutup kurung kurawal untuk update one, kita tutup lagi untuk dokumen pertama, kita koma, kita enter lagi, kita buka kurung kurawal untuk dokumen kedua, kita enter, kita update one, titik 2, kemudian buka kurung kurawal lagi, kita filter lagi ya, filter lagi sesuai dengan untuk dokumen kedua. Misalkan sini saya menggunakan filter name ya, name untuk dokter Saipul,
kemudian balas kurung kurawal, kita koma, kemudian update ya. Jadi saya akan mengupdate sesuai ini, saya akan mengupdate semuanya. Saya akan menghapus ya. Saya akan menghapus alamat, ahli, dan name untuk Dr. Saiful. Di sini saya tambahi lagi name ya. Oke. Kemudian kita enter, tutup kurung kurawal lagi, kita koma, dan kita enter. Kita buka kurung kurawal lagi untuk dokumen ketiga. Kita enter, kita akan mengupdate one lagi ya. Ini titik 2, kemudian koma, kemudian kita filter lagi, kita filter sesuai dengan name namanya ya. Misalkan sini kan Dr. Dina. Oke, kita hapus kita akan mengupdate di Dr. Dina. Tutup kurung kurawal, koma, kemudian kita update. Nah, untuk Dr. Dina ini saya akan menghapus ketiga field ini, yaitu ahli, alamat, dan name. Oke, kita enter, kita tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal lagi, koma, kemudian bukan koma ya, karena sudah habis, jadi kita langsung kurung siku ya, kemudian tutup kurung, bentar. Oke, kita sudah berhasil ya, ditandai dengan acknowledge true, artinya kita sudah berhasil melakukan delete field pada koleksi dokter ini. Di sini ditandai, di sini ada match count, modified count, artinya kita sudah mencari dan memodifikasi 3 dokumen. Jadi begitu. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melihat hasilnya ya. db.find titik dokter misal. Dokter find yang pretty ya. Pretty itu digunakan supaya tampilannya lebih rapi dan ntar. Oke, di sini sudah terhapus. Untuk daftar boko hanya menyisakan field name, tapi untuk ID yang kedua dan yang ketiga ini, untuk yang ini ya, untuk yang ini dokumen yang kedua dan dokumen yang ketiga itu sudah terhapus semua fieldnya. Oke. Selanjutnya di nomor 4, tambahkan 2 field atau lebih pada dokumen yang berbeda dalam satu kali perintah dan kemudian kita akan menampilkan hasilnya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan 2 field pada pasien. Oke. Sebelumnya saya akan mencoba dulu menampilkan untuk pasien supaya memudahkan kita untuk memodifikasi. Kita enter. Oke, ini untuk dokumen pasien. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan 2 field di sini. Saya akan menambahkan misalkan ya, saya mau menambahkan field ruangan dan saya juga mau menambahkan field alamat. Jadi perintahnya seperti ini. Kita menggunakan bool right lagi, jadi db pasien, kemudian bool right ya dalam kurung, kemudian array siku, kita enter, kita buka kurung kurawal, kita enter, kita update one ya, kita update one, kemudian titik 2, kemudian kurung kurawal, kita enter, kemudian kita filter berdasarkan name ya, bisa berdasarkan nama ya, misalnya sini Rahmadi. Oke, tutup kurung kurawal, kemudian enter. Kita akan mengupdate ya, menggunakan $set. Jadi $set itu adalah kita ingin menambahkan atau mengubah ya fieldnya. Terus maka kita menggunakan $set titik 2, kemudian kurung kurawal. Di sini kita akan menambahkan field tadi ya, ruangan. Misalkan ruangannya itu A4 ya. Kemudian koma, kita tambahkan lagi alamat. Salah sini Wono. Oke, tutup kurung kurawal lagi. Kita enter, tutup kurung kurawal untuk update one, tutup kurung kurawal untuk dokumen pertama, kita koma, kita buka lagi kurung kurawal untuk dokumen yang kedua, kita enter, kita update one lagi, kita filter lagi berdasarkan nama. Rahmadi kita ganti jadi Budi dulu. Budi, kita enter dan kita akan mengupdate ya. Update misalkan di sini update
ruangannya itu A5, kemudian alamatnya itu misalkan Polowali, kita enter, kita tutup kurung lagi, kurung kurawal, koma, kita buat lagi untuk dokumen ketiga, kita update one, kita filter lagi berdasarkan nama, tadi Budi kita ganti jadi Gian, kita enter, kita update ya, kita akan update lagi, misalkan di sini jadi ruangan AN6, alamatnya itu dia ada di Majene, kita enter, kita tutup kurung kurawal, dan karena sudah habis kita tutup kurung siku dan tutup kurung, kita enter. Oke, di sini sudah berhasil kita lakukan penambahan field ditandai dengan acknowledge true, artinya kita sudah berhasil menambahkan field pada dokumen di koleksi pasien ini. Dan di sini juga ada made count, modified count, artinya kita sudah mencari dan menemukan serta memodifikasi 3 dokumen. Oke, sekarang di nomor 5. Oke, kita lupa menampilkan hasilnya. Jadi kalau kita mau tampilkan hasilnya, kita bisa menggunakan perintah db pasien, kemudian find, kemudian pretty, ya, koma, kita enter. Oke, ini sudah bertambah fieldnya, ada field alamat, kemudian field ruangan. Dan sekarang kita akan melihat di Kompas apakah dia sudah bertambah. Kita coba lihat. Oke, ini sudah bertambah, ada field alamat, kemudian field ruangan. Oke. Selanjutnya, di nomor 5, kita akan ubah isi 2 field atau lebih pada dokumen yang berbeda dalam satu kali perintah, dan kemudian kita akan menampilkan hasilnya. Nah, untuk mengubah isi fieldnya, kita bisa menggunakan bold write lagi, dan di dalam bold write itu ada update ya. Oke, kita ketik lagi db, kemudian pasien, kemudian bold write ya, bold write, kemudian dalam kurung, kemudian siku, kita enter, kemudian kita buka kurung kurawal, kemudian update one ya, titik 2, kurung kurawal yang buka, kemudian enter, kita filter berdasarkan nama ya, nama, sini namanya Rahmadi misalkan. Oke, kita tutup kurung kurawal, koma, kita update lagi, update kedua, kemudian kita menggunakan $set ya, karena kita ingin mengubah isi filenya. Oke, titik 2, kurung kurawal, dan di sini misalkan ya, saya mau ganti penyakitnya ini jadi misalkan flu. Oke, di penyakit flu ya, kita tinggal langsung menyebut filenya, kemudian kita langsung mengetik value-nya. Ini value yang baru, koma, kemudian kita akan update juga ruangannya yang tadinya di A4 menjadi ruangan A5. Oke. Oke, kita tutup kurung lagi, kurung kurawal. Kita enter, kita tutup kurung kurawal untuk update one, tutup kurung kurawal untuk dokumen pertama, kita koma, kita enter, kita buka lagi kurung kurawal untuk dokumen yang kedua, kita enter, kita atas saja. Oke, kita filter lagi, kita filter berdasarkan namanya lagi, kita enter, kita update ya, kita akan update yang tadinya Budi ini dia penyakit jantung, kita update jadi ginjal. Kemudian ruangannya yang tadinya dia A5 jadi A8. Kita enter, kita tutup kurung kurawal, koma, kita buka lagi untuk dokumen yang ketiga. Oke, kita enter, kemudian di sini update one, kemudian kita filter berdasarkan nama, misalkan Gian ya. Kita enter, kita update lagi ya. Yang tadinya dia Gian itu penyakit ginjal ya, ginjal, kita ganti jadi demam ya, misalkan demam itu. Oke, ruangannya kita ganti jadi A10. Oke, kita enter, kita tutup kurung kurawal lagi,
dan kita akan menutup array-nya, kemudian tutup kurung. Kita enter. Oke, kalau sudah muncul keterangan seperti ini berarti acknowledge true, artinya kita sudah berhasil mengubah isi field dari dokumen ini pada koleksi pasien. Di sini juga ditandai made count, modified count, itu artinya kita sudah menemukan dan memodifikasi 3 dokumen. Oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan hasilnya. Untuk menampilkan hasilnya sama kayak tadi, DB pasien, kemudian find, kemudian pretty. Oke, ini dia. Yang tadinya dia, ini sudah berubah ya value-nya. Yang tadinya Rahmadi itu demam, dia jadi flu. Yang tadinya ruangannya itu A4, dia A5. Begitupun juga dengan dokumen yang kedua dan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan mengecek di DB Kompas apakah sudah terupdate. Oke, dan ternyata dia sudah terupdate ya. Di sini ini penyakitnya sudah terupdate, kemudian ruangannya juga sudah terupdate. Begitupun juga di dokumen yang kedua dan yang ketiga. Oke. Lanjut di soal nomor 6 ya. Di sini kita akan menghapus isi 2 field atau lebih pada dokumen. Jadi kalau soalnya seperti ini, hapus isi 2 field, berarti kita hanya menghapus isinya saja. Yang tadinya dia ada isinya menjadi null atau kosong. Kemudian kita tidak menghapus fieldnya, karena di sini dia hanya mengatakan isi 2 field. Oke, langsung saja kita masuk di terminal. Nah, kita akan menggunakan lagi yang namanya bool write. Oke, di sini kita db, kemudian pasien, kemudian bool write dalam kurung, kemudian siku, kita enter, kemudian kita buka kurung kurawal untuk dokumen pertama, kemudian update one ya, update one di 2, buka kurung kurawal, kita enter, kita filter lagi sesuai dengan namanya ya, nama. Kemudian di sini Sang Rahmadi, kemudian koma, enter, kita update lagi ya. Kita update. Nah, untuk menghapus isi fieldnya, maka di sini saya akan menggunakan set. Yang tadinya dia memiliki isi, saya mau ubah jadi null. Jadi kita menggunakan $set titik 2, kemudian kurung kurawal. Kita misalkan ya, yang tadinya penyakit itu dia ada isinya, saya mau ubah agar dia null. Ini penyakit titik 2, kemudian null, artinya dia kosong. Kemudian yang tadinya ruangannya itu ada, saya mau dia terhapus, jadi null. Kemudian tutup kurung kurawal, kita enter. Kemudian di sini tutup kurung kurawal untuk update one, kemudian tutup kurung kurawal untuk dokumen pertama, kita koma, kita buka lagi kurung kurawal untuk dokumen kedua, kita enter. Oke, langsung saja update one, kemudian filter ya, filter berdasarkan nama, saya akan mengganti jadi Budi, kita enter, kemudian update. Oke, saya kosongkan juga untuk penyakit dan ruangannya. Oke, kemudian koma, kemudian buka kurung kurawal untuk dokumen yang ketiga, dan enter, kita update one. Kemudian di sini Budi kita ganti jadi Gian ya, kita enter, kita akan update. Nah, untuk dokumen yang ketiga ini saya akan mengosongkan juga untuk alamatnya. Jadi sini koma alamat ya, null, kita enter. Oke, tutup kurung kurawal 2 kali, kemudian tutup kurung siku, tutup kurung, kita enter. Oke, kita sudah berhasil ya menghapus isi field pada dokumen ini, pada koleksi pasien. Di sini ada keterangan juga, ada made count, modified count, artinya kita berhasil mencari dan memodifikasi 3 dokumen. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya. Jadi di sini DB, kemudian pasien ya, pasien, kemudian find, kemudian pretty. Oke, di sini sudah penyakit kosong,
ruangan juga kosong, kemudian di sini penyakit kosong, ruangan kosong, dan di sini untuk dokumen yang ketiga, penyakit, alamat, dan ruangan itu kosong. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melihat tampilannya di MongoDB Kompas. Apakah sudah terupdate juga? Kita masuk di database klinik dokter, kemudian koleksi pasien. Oke, nah di sini juga sudah bernilai nol atau kosong. Jadi seperti itu. Oke, demikian tugas video yang dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.